Oke, jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya kan kita hari ini kita itu ingin bahas income kan, penghasilan. Intinya semua orang itu ingin punya penghasilan lah, maupun penghasilan tambahan ya kan, di luar pekerjaan atau mungkin lagi cari penghasilan utama, apapun lah itu. Nah supaya kita tahu, kita bisa dapatkan penghasilan, kita ini harus tahu dulu penghasilan jenis apa sih yang kita inginkan gitu loh. Nah kalau dulu orang sering membagi jenis profesi itu menjadi 4 bagian. Kalau teman-teman sering baca bukunya Robert Kiyosaki, ada ESBI ya. Tapi kali ini saya nggak akan bahas itu. Saya ingin bahas yaitu jenis-jenis penghasilan yang sebenarnya bisa didapatkan dan semua orang sebenarnya bisa mencapainya. Ya, ini saya akan tulis dulu jenis-jenis penghasilan. Jenis-jenis penghasilan. Oke. Nah, jenis penghasilan itu sebenarnya ada berbagai macam jenis penghasilan. Tapi secara garis besar itu terbagi hanya menjadi 2 jenis saja. Jadi kalau ini saya ambil garis tengah ini ya, garis tengah gini ya. Maka jenis penghasilan itu hanya terbagi menjadi 2 jenis saja sebenarnya. Apa aja? Jadi seperti ini. Yang pertama, jenis penghasilan yang pertama adalah penghasilan aktif. Ya, yang kedua itu adalah penghasilan pasif. Nah gampangannya kalau pengen tahu secara garis besar, aktif itu artinya Bapak Ibu kerja baru dapat duit, kalau pasif itu tidak perlu kerja sudah dapat duit. Ya, saya bukan membandingkan bahwa salah satu penghasilan itu bagus atau enggak, tetapi sebenarnya dua-dua ini sama-sama bagusnya. Jadi kalau misalnya aktif itu artinya Bapak Ibu kerja, maka dapat uang, ya. Tapi kalau di sini penghasilan pasif ini aset yang bekerja, ini akan mendapatkan uang, ya. Jadi ada yang namanya penghasilan aktif dan ada yang namanya penghasilan pasif. Nah, penghasilan aktif ini dibagi juga menjadi berbagai macam. Ya, jadi aktif ini nggak cuma satu loh sebenarnya. Aktif ini ada banyak sebenarnya. Oke, ada banyak sekali penghasilan aktif yang bisa didapatkan. Ya, jadi yang pertama adalah, saya akan kasih lingkaran seperti ini. Oke, penghasilan aktif yang pertama itu namanya ada apa? Penghasilan pasti. Ya, penghasilan pasti. Dalam hal pasti ini bisa jadi sumbernya gaji, ya, gaji lebih tepatnya gaji, tunjangan, intinya penghasilan pasti yang didapatkan dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi ciri-ciri penghasilan ini adalah penghasilan pasti. Yang kedua adalah namanya penghasilan berulang. Penghasilan berulang. Ya, penghasilan berulang ini justru jauh lebih seru lagi. Tetap sih kerja, tapi dapatnya itu bisa berkali-kali. Ya, ini yang namanya penghasilan berulang, atau biasanya kalau orang di barat ya, itu selalu bilangnya adalah recurring namanya. Recurring income namanya dia bilang. Recurring income, ya. Dan yang ketiga, ya, ini namanya adalah penghasilan besar. Namanya penghasilan besar, ya. Atau kalau orang sering bilang, kalau di luar itu bilangnya adalah masif atau high ticket income. Ya, masif atau high ticket income. Jadi dapatnya itu besar. Sekali dapat langsung kayak kebuk, langsung besar gitu. Ya. Tapi ini namanya penghasilan aktif, ya. Penghasilan antara Bapak Ibu ya dapatnya salary, gaji seperti ini, ya, atau berulang, dia recurring income, berulang kerjanya sekali tapi dapatnya berkali-kali, atau penghasilan besar sekali gebuk itu langsung dapatnya besar, ya. Jadi contoh kalau misalnya penghasilan besar, contoh seperti kalau misalnya Bapak Ibu mungkin seorang agen properti, ya kan, langsung dapat 1,5% dari nilai propertinya.
Ya kan, contoh misalnya kemarin tuh saya sempat ditawarin tuh rumah di daerah BSD, Linden kalau teman-teman tahu, katanya itu rumah paling mewah sekarang katanya. Harganya itu hampir 30 M yang ditawarin ke saya. Itu kalau misalnya sekali dapat komisi, nah itu penghasilan besar tuh. Langsung dapatnya besar. Oke. Nah, penghasilan pasif pun ya kan, kalau kita ngomong aset bekerja untuk uang, ini pun juga ada berbagai macam sebenarnya penghasilan pasif ya. Yang pertama itu namanya adalah lebih tepatnya bukan penghasilan, bagi hasil. Ya, bagi hasil atau dividend income. Oke, ini biasanya kalau teman-teman beli saham, ya, biasanya setiap saham itu dia punya namanya nilai dividennya, di mana nanti teman-teman akan diberikan mungkin jangka kurun waktunya 6 bulanan atau setahunan, ya kan, bagi hasil dividen income yang didapatin. Oke, yang kedua adalah profit income. Oke ya, profit. Kalau saya bilang sih profit income. Ya, jadi transaksi lah. Keuntungan. Jadi contoh seperti katakanlah teman-teman ikut deposito, ya kan? Ikut deposito, lalu deposito itu menghasilkan sebuah bunga, keuntungan namanya. Keuntungan dari perputaran deposito tersebut dikasihlah yang namanya profit income namanya. Dan yang ketiga itu ada satu lagi yang namanya royalty income. Ya, ini saya hapus saja lah biar enak bacanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, inilah yang namanya dengan jenis-jenis penghasilan yang ada saat ini sebenarnya. Jadi terlepas Bapak Ibu bekerja sebagai seorang karyawan, pengusaha, dan sebagainya, ini ada berbagai macam jenis penghasilan yang Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu pilih. Ya kan, tidak perlu pilih. Dalam artian gini, banyak orang itu terjebak. Oh, kalau saya pilih penghasilan pasti, maka saya tidak bisa dapat penghasilan katakanlah dividen atau profit atau royalti. Ya kan, oh kalau misalnya saya sebagai seorang investor saya dapat profit, maka saya nggak bisa dapat namanya penghasilan berulang. Oh, itu salah. Konsep yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman adalah bagaimana caranya, ya kan? Atau kalau misalnya ada sebuah cara di mana teman-teman ini bisa mendapatkan, ya kan, sekali kerja itu bisa mendapatkan yang namanya penghasilan berulang, penghasilan besar, dividen income, profit, dan juga royalti. Ini dapat semua. Ya, jadi dapatnya itu bisa semua. Gimana? Jadi kalau misalnya gini, kadang orang itu ketika bekerja hanya mengandalkan yang namanya satu keran saja. Satu keran. Jadi misalnya contohnya ya, dia punya, ini saya gambar keran aja ya. Saya gambar keran. Seperti ini keran nih. Keran satu. Nah, keran satu itu biasanya saya teman-teman katakanlah punya yang namanya punya gaji misalnya, penghasilan pasti dapat nih gaji. Sehingga nanti ini akan ditampung di sebuah ember. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya teman-teman itu bukan hanya punya satu keran, tapi bisa punya 4 keran. Ini yang luar biasa sebenarnya. 4 keran yang saya maksudnya adalah di sebuah satu platform. Teman-teman tuh nggak hanya mengandalkan satu keran saja, tapi ada berbagai macam keran. Dan ini ketika teman-teman bekerja, ini secara otomatis mendapatkan 4-4-nya. Ya, jadi nanti itu akan ada yang namanya 4 keran, teman-teman. Satu keran, 2 keran, 3 keran. Ini nih. Jadi nanti semua ini akan mengalirkan uang, income kepada teman-teman. Ya kan? Teman-teman cukup tinggal menyiapkan embernya. Embernya berarti rekening lah ya. Ada keran 1, ada keran 2, ada keran 3, ada keran 4. Ya, nah ini teman-teman. Ada keran 1, ada keran 2, keran 3, keran 4. Teman-teman bisa dapatkan ini semua.
di situ. Ya, bahkan ada satu lagi yang sifatnya bukan keran. Ya, keran ini yang satu lagi itu kita ngomongnya adalah namanya air terjun, teman-teman. Wah, di sini nih. Ini katakanlah air terjun ya. Nah, ini nih. Oke. Seperti ini. Air terjun yang air terjun. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman mendapatkan yang namanya keran 1, keran 2, keran 3, keran 4, dan juga yang namanya air terjun. Ini yang nomor 5. Dan masing-masing ini, ya kan, inilah yang namanya kita bekerjanya sekali tapi bisa langsung dapat besar. Jadi kalau orang tanya, Pak Reza kok bisa dapat penghasilan sampai 1 miliar seminggu nih? Sebenarnya bukan karena saya punya satu jenis penghasilan, enggak. 1 miliar saya seminggu itu berasal dari berbagai macam jenis penghasilan, teman-teman, sebenarnya. Keran 1 saya, ya, keran 1 saya itu berasal dari apa? Namanya itu profit income namanya. Keran 2 saya itu berasal dari mana? Keran 2 saya itu berasal dari yang namanya recurring income. Keran 3 saya itu berasal dari mana? Keran 3 saya itu berasal dari yang namanya royalty income. Keran 4 saya itu berasal dari yang namanya massive income. Dan yang terakhir saya dapat air terjun, ini namanya dividen, teman-teman. Nah, yang ingin saya tunjukkan pada teman-teman ini sebenarnya malam ini, yuk kita buka nih, kita buka pikiran, kita buka hati. Ini loh, ada sebuah platform tanpa mengganggu pekerjaannya teman-teman sekarang, tetapi potensinya teman-teman itu bisa memiliki berbagai macam jenis keran penghasilan, ya kan? Sehingga kerjanya sekali, itu yang namanya air itu datang terus. Dan ini bukan hanya saya yang merasakan, tetapi sudah banyak orang yang merasakan. Oke? Nah, teman-teman bisa screenshot ini, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Harusnya kan hari ini, teman-teman kan harusnya hari ini sudah pernah dapat informasi ya. Informasi mengenai yang namanya robot trading, paham ya? Pasti teman-teman pasti sudah dapat informasi lah mengenai robot trading. Di mana seseorang kalau misalnya gabung ya, katakanlah ini seseorang nih, ini ada seseorang. Ya, dia akan mengeluarkan 2 jenis komponen, benar ya? Yang satu itu namanya robot, yang satu itu namanya depo. Ya, contoh misalnya seseorang ambil robot misalnya $100, maka deponya berapa? 500. Seseorang ambil robotnya misalnya $2.500, maka deponya berapa? 12.500. Ya, seseorang ambil robot misalnya $10.000, ya, maka deponya 50.000. Ini kan selalu 5 kali lipat ya. Selalu 5 kali lipatnya, teman-teman. Ya, robotnya berapa depo. Intinya adalah ketika seseorang itu menggunakan robot trading, mereka akan mengeluarkan 2 jenis komponen. Ya, nah tetapi selain mengeluarkan ini, mereka punya hak namanya. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan robot Smart Export, secara otomatis teman-teman ini mendapatkan lisensi, ya kan? Lisensi untuk mengembangkan bisnis. Ya,
secara otomatis nanti akan mendapatkan namanya lisensi untuk mengembangkan bisnis. Artinya teman-teman, selain sebagai seorang pengguna robot, teman-teman bisa mereferensikan orang lain untuk menggunakan yang namanya, untuk mereferensikan orang lain untuk membeli robot itu juga. Untuk bergabung dengan menggunakan yang namanya Smart Export. Ya. Nah, dari setiap kali ada namanya orang beli robot, ada orang depo, tentu teman-teman akan mendapatkan namanya komisi. Ya, tapi komisi ini bukan cuma komisi sekali, enggak. Ingat, di sini kita ngomongnya adalah apa? 4 keran, plus 1 air terjun, teman-teman. Inilah sebenarnya, ini namanya bisnis model yang mungkin sebenarnya saat ini banyak orang yang belum tahu gitu loh. Jadi kalau di luar sana itu orang ketika jalankan sebuah bisnis ya udah hanya dapatnya 1, di sini enggak. Teman-teman bisa mendapatkan yang namanya 4 keran dan juga 1 air terjun. Inilah kenapa saya, teman-teman, nanti akan saya tunjukkan ya di akhir ya. Dalam waktu saya kan gabung itu pas nih tanggal sekarang nih. Saya gabung itu tanggal 12 Februari. 12 Februari 2019. Sekarang udah tanggal 11 Februari 2021. Artinya saya udah jalankan bisnis ini selama 2 tahun. Nah, saat ini income yang saya dapatkan dari total 4 keran ini tadi, ya, 4 keran ini tadi yang sudah saya dapatkan, itu kurang lebih saya bisa mendapatkan itu sekitar 7 juta per jam. Nah, ini nanti akan saya bongkar satu persatu. Kok bisa 2 tahun bisa dapat 7 juta per jam? Atau gampangannya sebenarnya adalah 1 eman lah sebenarnya. Tapi per minggu. Hanya dalam waktu 2 tahun, teman-teman. Nah, sebenarnya saya ini tidak ada kewajiban lagi untuk penjual, itu udah nggak ada. Karena ibaratnya saya udah punya bisnis, keran itu udah jalan terus. Penghasilan itu udah datang terus. Tetapi saya tahu, awal ketika saya gabung, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini orang biasa sebenarnya. Orang biasa yang di luar sana mungkin udah ikut MLM berulang kali, nggak ada yang berhasil. Ya, mungkin juga udah pernah coba jadi agen asuransi juga nggak ada yang berhasil. Tapi ternyata ketemu kendaraan ini. Nah, kendaraan ini kalau saya bilang buat orang yang biasa-biasa aja, itu bisa berhasil. Apalagi orang yang luar biasa. Ini loh teman-teman. Ya, jadi ingat ya, ketika seseorang bergabung, dia beli robot dan juga keluarkan depo, secara otomatis dia mendapatkan lisensi untuk mengembangkan bisnis dan mendapatkan potensi 4 keran dan juga 1 air terjun. Saya, Reza, itu sudah menjalankan bisnis ini selama 2 tahun. Penghasilannya sudah saya dapatkan itu sekitar 7 juta per jam atau 1 miliaran lah seminggu. Nah, nanti akan saya buka semuanya. Dapatnya dari mana sih keran satu-satu ini tadi? Tapi di sini ingat ya, kita tidak bahas lagi mengenai robot. Jadi saya tidak bahas lagi mengenai robot. Kita hanya fokus mengenai bisnisnya saja malam ini. Ya, saya screenshot dulu, bentar.